Alur, proses, tahapan pemilu. Yang pertama, perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan. Penyelenggaraan pemilu, tahapan perencanaan program dan anggaran termasuk dalam tahapan persiapan karena tahapan ini berada di paling awal dari proses tahapan pemilu. Pentingnya merencanakan dan menyusun anggaran untuk pemilu untuk dapat mengakomodasi semua yang dibutuhkan dalam proses tahapan. Dalam pemilu, anggaran merupakan bagian yang sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap legitimasi pemilu. Yang kedua, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih merupakan serangkaian kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan data pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten atau kota dibantu oleh PKK, PPS, dan PPDP. Ketiga, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan cara mengajukan pendaftaran ke KPU untuk menjadi calon peserta pemilu. Untuk jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Setelah itu KPU melaksanakan verifikasi dan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik. Keempat, penetapan peserta pemilu. Partai politik calon peserta pemilu yang lolos verifikasi ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Lima, penetapan kursi dan jumlah penetapan daerah pemilihan. Untuk jumlah kursi DPR sebanyak 575 kursi dan untuk DPRD provinsi paling banyak 120 kursi. Ketaatan pada sistem pemilu yang profesional, proporsionalitas, integritas wilayah berada dalam cakupan wilayah yang sama, dan kesinambungan. Keenam, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi presidensial threshold, yaitu paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Ketujuh, masa kampanye pemilu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing merebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan masa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Kedelapan, masa tenang. Masa tenang berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara berlangsung. Di masa tenang ini, para pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif tidak diperkenakan untuk berkampanye. Kesembilan, pemungutan dan perhitungan suara. Pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak untuk hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU. Untuk perhitungan suara dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari TPS. Ke-10, penetapan hasil pemilu. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden terdiri dari perolehan suara pasangan calon. Pasangan calon yang terpilih adalah yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Ke-11, pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Tahapan pemilu yang paling akhir adalah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten, dan sudah ditetapkan. Dilaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.